Metaverse. Begitu populernya istilah ini, apalagi setelah Facebook memamerkan project Metaverse. Nah, apakah sebenarnya Metaverse itu ada? Atau Metaverse itu identik hanya dengan games online? Bagaimana dampak dari Metaverse terhadap bisnis, terhadap dunia pendidikan? Nah, mari kita akan kupas satu persatu. Sejak Facebook mengubah nama induk perusahaannya menjadi Meta, dan Zuckerberg memamerkan proyek Metaverse, sontak semua orang berbicara mengenai Metaverse. Ada yang bilang bahwa Metaverse itu belum ada, karena Facebook sedang mendesain dan belum selesai. Ada juga yang mengatakan ada banyak perusahaan IT yang sedang membangun Metaverse. Sebut saja misalnya Sandbox atau Decentraland yang membangun Metaverse berbasis game online. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul memang Metaverse itu belum ada? Dan bagaimana sih sebenarnya Metaverse itu? Berikut ini adalah Metaverse yang sebetulnya sudah ada dan memiliki underlying yang jelas, berupa kebutuhan masyarakat, seperti aktivitas jual beli kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang real. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan Metaverse berbasis games, di mana kita membeli skin, senjata, atau land yang sebenarnya sebuah aktivitas ekonomi berbasis piramid, di mana sebagian orang harus mengeluarkan uang untuk bermain game online, untuk membeli skin, senjata, dan sebagainya. Semua orang boleh mendefinisikan apa itu Metaverse. Tetapi paparan di atas sebenarnya lebih mendefinisikan Metaverse dengan basis games online, di mana orang bisa berada dalam satu ruang virtual yang sama dan berinteraksi sekaligus bertransaksi. Di mana sisi interaksinya? Kita semua tahu game online. Kita bisa berada dalam field yang sama di ruang virtual dan gebuk-gebukan, atau berada di lapangan bola yang sama untuk bertanding sepak bola secara virtual. Atau kita bisa berada dalam meja kasino yang sama untuk berjudi dengan orang lain. Itulah realita virtual yang memang muncul dari kesadaran manusia untuk berkompetisi. Di mana sisi transaksinya? Untuk memenangkan games gebuk-gebukan misalnya, para pemain harus membeli skin dan senjata mematikan. Dalam game Football Manager, seorang pemain harus membayar sejumlah uang untuk melakukan transfer antar pemain. Nah, begitu juga tentunya dengan kasino online. Ada transaksi untuk sebuah aset virtual, untuk sebuah kemenangan virtual. Nah, berikut ini Metaverse yang berbasis games online, di mana kita bisa berada dalam satu ruangan sebagai avatar dan berinteraksi dengan avatar milik orang lain. Karena ada transaksi, kemudian muncullah mata uang virtual dalam bentuk token-token, ya semacam cryptocurrency lah ya, yang saling terpecah-pecah. Tetapi di sini saya tidak membahas Metaverse dari paradigma game online. Saya tidak menutup mata bahwa ada nilai komersial yang besar dalam Metaverse berbasis games online, seperti transaksi properti virtual sampai merchandise virtual lainnya. Mengapa? Ada 4 hal yang mendasari pilihan saya. Yang pertama adalah aset-aset tersebut jelas benar-benar virtual, tidak ada underlying-nya. Kedua, sifatnya musiman. Anda tentu tahu bagaimana populernya Angry Bird di zamannya, games Pokemon di zamannya. Sifatnya sangat populer, sangat seperti budaya pop ya, yang sangat pendek siklus hidupnya. Itu artinya aset kita di Metaverse di model semacam itu sangat rentan musnah dalam sekejap. Yang ketiga adalah banyak pemain dan hanya sedikit juara. Bagi kita yang sudah berumur, tentu kita tahu Friendster, Line, BBM, Pet, dan sebagainya. Kemana kira-kira mereka sekarang? Secara global, hanya ada WeChat untuk China dan WhatsApp untuk di luar China. Artinya, dari banyak developer Metaverse nanti, sebagian besar akan bertumbangan dan mungkin hanya menyisakan size kecil secara komersial.
akan memenangkan metaverse adalah versi Facebook? Belum tentu juga. Karena kita tahu Instagram, WhatsApp itu adalah bukan asli produk Facebook, tetapi hasil akuisisi. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana Facebook berkembang melalui strategi akuisisi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, begitu juga dengan TikTok yang happening banget saat ini. Bukan lahir dari raksasa IT di zamannya. Dan yang keempat adalah, ini yang paling penting, rawan money laundering. Ketika aset virtual diperdagangkan dengan cryptocurrency, sistem apa yang bisa memastikan bahwa transaksi tersebut wajar? Bagaimana jika transaksi jumbo untuk aset yang bernilai rendah hanya untuk mengaburkan aliran keuangan seolah transaksi normal? Bagaimana juga jika uang tersebut ujungnya adalah masuk jaringan kejahatan, narkoba, terorisme, suap, korupsi, dan sebagainya? Cryptocurrency itu sangat berbeda dengan digital currency seperti misalnya OPPO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Jelas berbasis rupiah, ada uangnya, kemudian ada regulasi OJK, dan transaksinya terdeteksi oleh PPATK. Sehingga lebih sulit untuk melakukan pelarian dana keluar atau money laundering, apalagi dalam jumlah besar. Atas dasar tersebut, maka saya lebih senang membahas metaverse berbasis real, seperti misalnya Tokopedia, jika misalnya dibandingkan dengan Mobile Legends. Keduanya sama-sama ada transaksi digital, tetapi basisnya berbeda. Tokopedia underlying-nya barang dan jasa yang jelas, yang real dijual. Sedangkan Mobile Legends itu hanya menjual skin atau senjata untuk aktivitas gebuk-gebukan virtual. Nah, output yang dihasilkan pun sangat berbeda. Tokopedia menjadi unicorn dengan kapitalisasi pasar ratusan triliun rupiah. Sedangkan kapitalisasi pasar Mobile Legends di Indonesia berapa? Menjawab pertanyaan saya di depan tadi, apakah sebenarnya metaverse sudah ada? Jawabannya adalah metaverse sudah ada. Nah, ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan metaverse. Sebut saja misalnya Amazon. I will be your shopping assistant module today, but you can call me Sam for short. You see the tomato sauce on your left? Go ahead and grab that and then place it in your cart. Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Show me skirts. Show me blue.
Oleh karena itu saya prefer membahas metaverse secara real, bukan metaverse yang berbasis game online, karena sifatnya sangat musiman dan berjangka pendek. Nah, sebenarnya saat ini saya akan membahas juga mengenai metaverse di kampus digital. Tentu ini akan sangat menarik, tetapi mengingat waktu, saya akan membagikan ini kepada Anda semuanya di video saya mendatang. Silakan tunggu di video saya selanjutnya. Saya akan membahas mengenai kampus digital berbasis metaverse yang menurut saya akan mendisrupsi kampus-kampus konvensional yang ada. Mengapa? Nah, oke, saya berikan clue sedikit. Yang pertama adalah kurikulum kampus kita tahu saat ini memang sangat gemuk dan sangat rigid. Jadi mereka sudah memiliki satu sistematika apa saja yang perlu diambil mulai dari awal sampai dengan akhir, dan bahkan kalau kita kita jujur, sebenarnya ada sebagian mata kuliah yang tidak dibutuhkan, tetapi karena satu desain kurikulum maka harus diambil, dan ini akan menjadi kendala ketika kampus itu kemudian menjadi sangat kaku dengan kurikulumnya dan tidak bisa customize. Padahal di dunia profesional mereka membutuhkan solusi. Mereka membutuhkan ilmu yang memang langsung bisa digunakan untuk menyelesaikan solusi-solusi yang dihadapi di dunia kerja. Yang kedua adalah, seperti halnya bank digital yang tidak memerlukan gedung fisik, kampus digital juga akan pada akhirnya tidak membutuhkan lagi atau tidak lagi memboroskan resources-nya untuk membeli aset-aset fisik yang tidak diperlukan. Nah, karena apa? Karena akan lebih efisien menggunakan metaverse 3D secara virtual. Materi metaverse itu sangat lebar dan bermacam-macam persepsi. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan untuk masukkan di kolom komentar supaya bisa saya bahas di video berikutnya. Sebagai preview, seperti apa sih salah satu model dari kampus digital? Saya akan mendemokan kepada Anda salah satu contoh kelas virtual di mana saya dengan teman-teman saya berinteraksi di dalamnya seperti di dalam kondisi real. Perhatikan ini, bagaimana interaksi terjadi di dalam sebuah kelas virtual. Ini adalah salah satu preview. Bagaimana cara investor menentukan apakah informasi yang ada itu bisa digunakan dalam mengambil keputusan yang optimal? Gitu. Ya, bagus. Salah satu contoh buktinya itu yang misalnya dapat mempengaruhi investor, yaitu informasi mengenai risk dan return yang bisa didapat dari laporan keuangan, misalnya dengan melihat laba, ROE, dan mungkin pembayaran dividen. Gimana, Bu Ria? Sudah cukup, Bu. Cukup, oke. Kalau sudah, tangannya bisa diturunkan ya. Iya, Bu. Bisa jawab, oke ya. Memang ada banyak persepsi mengenai metaverse. Ada yang mengkaitkan bahwa metaverse itu adalah sekedar games online. Ada yang mengatakan metaverse belum ada. Tetapi kita tahu bahwa metaverse itu sebenarnya sudah ada. Sudah di depan mata kita. Dan akan mengubah secara drastis pola-pola bisnis, cara-cara berbisnis. Termasuk bagaimana dunia pendidikan. Oke, ikuti terus bagaimana perjalanan metaverse yang akan implementasikan di dunia kampus di video berikutnya. Sampai jumpa.